Kita ikuti Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning, live interaktif. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener dan keluarga Indonesia di Palembang, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Jakarta, Manado, dan Anda yang ada di Makassar. Saya Nancy Mokoginta kembali menjumpai Anda dalam Indonesian Strong from Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga, yang hadir setiap Sabtu untuk Anda, jam 10 hingga tuntas di jam 12 siang. Tentunya saya tidak sendiri, kita kembali bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi. Selamat malam jadinya udah pagi. Selamat pagi Ayah, apa kabar? Udah ketemu biasa. Ayah, saking senengnya. Dari malam ya udah kebayang-bayang pengen ketemu Ayah sampai pagi ini. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi seluruh pendengar Smart FM, orang tua dan guru di seluruh tanah air. Kabar baik ya? Kabar baik dan bahagia ya? sekali, alhamdulillah. Baik, Ayah, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang anak, bahwa anak kita adalah sebuah keajaiban ya, kita tahu. A miracle. Ya betul, karena dia membuat kehidupan kita sebagai orang tua ini bisa berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Dan anak-anak itu merupakan motivasi buat orang tua agar bisa mempertahankan hidup ini. Nah, bicara juga soal anak, kita tahu bahwa anak itu didesain dan diciptakan khusus. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang pembelajar yang hebat. Tapi kok tega-teganya ya kita ngomong anak kita kok malas belajar, nggak suka belajar nih Ayah. Iya. Jadi Mbak Nancy dan Smart Listener, sebenarnya hari ini kita merancang akan ada bintang tamu, tapi dengan sangat menyesal bahwa bintang tamu kita kali ini berhalangan hadir secara mendadak, jadi pemberitahuannya baru tadi malam. Nah, beliau ini sebenarnya sengaja akan kita tampilkan di sini adalah karena beliau testimoni hidup ya. Testimoni hidup orang yang pada awalnya itu berpikiran bahwa anaknya penuh dengan segala kekurangan dan kecacatan karena ini dipengaruhi oleh pandangan guru di sekolahnya yang mengatakan anaknya bodoh, anaknya nggak mampu, bahkan anaknya itu cenderung autis. Tapi beliau datang berkesempatan bertemu saya, kemudian kita bicara panjang lebar selama 2 jam dan beliau saat itu juga bertobat dan mengatakan bahwa sejak saat ini Ayah, saya akan merubah semua perilaku saya dan tolong bimbing saya. Nah, kurang lebih hampir 3 atau 4 bulan kita terus berkomunikasi dan apa yang terjadi sangat dahsyat begitu. Dimana ibunya sekarang kalau ketemu saya itu berbinar-binar wajahnya dan bercerita bahwa anak saya sekarang berubah total menjadi sangat hebat, luar biasa katanya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan undang beliau kalau ada waktu lagi supaya kita nanti belajar langsung dari orang tua. Jadi bukan saya yang bicara tapi orang tua yang bicara, mudah-mudahan anaknya juga bisa hadir. Beliau namanya Bu Yusna dan Audi anaknya. Jadi bagaimana beliau mengaplikasikannya dan itu dimulai dari mana dulu? Nah, ini yang penting ya Ayah ya. Iya, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga ibu guru bisa belajar dari fakta hidup Ibu Yusna dan Audi. Begitu yang waktu itu saya katakan bahwa pada saat medis atau kedokteran mengatakan anak kita normal atau Audi normal, maka saya mengatakan Audi normal. Nah, apabila ada sesuatu yang terjadi di sekolah bahwa dia tidak bisa belajar atau nilainya jatuh atau dia mungkin sering berantem dengan temannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita belajar apa yang salah yang kita telah lakukan. Evaluasinya bukan hanya ke Audi juga ya? Betul, tapi evaluasi justru kepada kita sendiri dan para gurunya. Dan saya waktu itu memberikan rekaman-rekaman CD saya mengenai sebenarnya bagaimana sesungguhnya anak kita yang dinyatakan bermasalah itu sama sekali tidak bermasalah. CD itulah yang dipelajari terus oleh Bu Yusna dan sekarang CD itu sudah dikirim ke sekolah, sudah dikirim ke para guru dan sebagainya. Sampai membentuk. Jadi sudah dibagi ilmunya ya. Membentuk perilaku baru dan di sekolah Audi yang baru ini kelihatannya Audi cocok begitu dan luar biasa. Sudah menemukan sekolah yang tepat ya untuk Audi. Betul. Beliau juga saya wawancarai secara pribadi, nanti rencananya juga akan kita tayangkan di seminar-seminar yang akan kita selenggarakan. Ayah, kalau kita ikuti perkembangan alami ya sejak anak-anak lahir itu kan mereka mulai belajar tengkurap, lalu merangkak, kemudian mereka merambat dan akhirnya sampai mereka bisa berjalan. Betul sekali. Ini sebenarnya kan ada tahapan-tahapan. Ada pembelajaran dasar dari kehidupan mereka. Betul sekali. Ya pastinya mereka akan mau nggak mau suka dong dengan
sistem pembelajaran itu sendiri harusnya ya. Iya. Tapi kenapa mereka sampai jadi nggak suka nih ya? Ya, logikanya memang betul bahwa setiap anak itu sudah dirancang untuk menjadi seorang pembelajar. Ya, bukti konkret yang paling sederhana adalah kita tidak pernah tahu kapan anak kita bisa tengkurap kemudian merangkak. Yang kita tahu adalah anakku sekarang sudah bisa tengkurap, begitu. Itu artinya bahwa di dalam dirinya sudah ada software yang terus bekerja untuk software pembelajaran ya. Ya, software pembelajar yang terus membuat seorang anak itu ingin tahu sesuatu yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru dan sebagainya. Hanya apa yang terjadi adalah bahwa dalam setiap anak itu punya keberagaman. Jadi softwarenya sama, cuma cara dia belajar berbeda-beda. Nah, ini yang kurang dipahami oleh kalangan pendidik dan pembuat sistem pendidikan saat itu. Saat itu adalah 1911. Okay. Jadi kurang lebih 80 tahun yang lalu. Nah, kemudian pemahaman saat itu adalah banyak pemahaman yang keliru kenapa anak kita pada akhirnya tidak menjadi pembelajar sejati. Salah satunya adalah pemahaman bahwa anak ini seragam. Jadi anak ada seragam. Jadi cara belajarnya seragam, ininya seragam. Nah, jadi semuanya yang kita lakukan kepada mereka adalah keseragaman. Bayangkan kalau cara yang kita gunakan itu seragam, seperti kita melihat pelangi dengan kacamata misalnya hijau, maka warna pelangi itu semuanya akan menjadi hijau. Padahal pelangi itu berwarna-warni. Ada 7 ya warnanya. Betul. Nah, kemudian apa efek daripada keseragaman itu? Ada satu lagi pemikiran yang menghancurkan proses software pembelajaran anak adalah pemahaman bahwa sistem pendidikan itu akan nantinya menghasilkan atau menganut yang namanya bell curve atau kurva lonceng atau kurva bell. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan, ya, filosofisnya adalah bahwa pada saat kita mendidik anak dari 100 orang anak misalnya atau dari 10 orang anak, maka berdasarkan kurva lonceng, kalau kita lihat bentuknya lonceng, maka nanti akan keluar anak-anak yang sangat pintar, di atas rata-rata, rata-rata di bawah rata-rata, dan kurang pintar atau bodoh. Nah, seperti itu. Jadi kurva lonceng ini telah memacu sebuah standarisasi tes, kemudian telah memacu standarisasi berpikir guru dan pimpinan sekolah, bahwa dari proses sekolah ini nanti akan muncul orang-orang yang seperti ini. Jadi apabila sekolah tidak berhasil mendidik anaknya secara baik, maka dia akan membenarkan, loh memang kurva lonceng mengatakan begitu. Jadi bukan kesalahan kami para guru, tidak juga kesalahan sistem, tapi memang mereka yang nggak bisa ngikutin sistem kita, mereka nggak bisa ngikutin cara belajar kita. So, kesalahan atau something wrong-nya bukan ada di sistem, bukan ada di sekolah, tapi di anak-anak kita. Nah, tahun 80-an ini mulai direformasi berdasarkan ilmuwan-ilmuwan kritis atau para pendidik kritis yang mengatakan bahwa kalau gitu bagaimana dengan Thomas Alva Edison yang 3 bulan dinyatakan bermasalah, but the fact sejarah membuktikan dia adalah ilmuwan yang paling agresif, luar biasa. Jadi mungkin karena pembatasan standarisasi tadi, sehingga kita tidak membiarkan anak-anak ini lebih kreatif, lebih bisa mengembangkan apa sih yang menjadi potensi mereka ya? Betul. Nah, proses dari kontroversi ini sudah terjadi tahun 80-an di negara-negara maju. Sehingga melahirkan ilmu yang namanya multiple intelligence, di mana dia mengajarkan sebuah pemahaman baru bahwa curve bell is wrong. Jadi kurva bell itu salah besar, bahwa kalau kita mendidik anak nanti akan melahirkan sebagian pintar, sebagian lagi tidak pintar atau sedang saja, dan sebagian bodoh. Itu salah besar katanya multiple intelligence. Menurut pengalaman saya dan hasil penelitian saya selama kurang lebih 30 tahun, yang menurut saya benar adalah bahwa setiap anak itu ternyata cerdas pada bidangnya masing-masing. Dan dikuatkan oleh quantum learning, kemudian accelerated learning, dikatakan bahwa ternyata model penyerapan cara belajar anak atau cara bekerja otak namanya, setiap anak itu berbeda-beda. Berdasarkan bagaimana kodrat atau fitrah dia pada saat dilahirkan. Dan itu semua terjelaskan melalui sains, penelitian, dan sekarang malah sudah dituangkan dalam... Sudah ada pembuktiannya. Pembuktian dan aplikasi dalam mengajar. Nah, sekarang terserah kita akan tetap stay dengan apa yang kita miliki sekarang, atau kita mau berubah, it's our choice. Tapi kita harus ingat bahwa dunia sudah berubah. Seperti itu. Dan jelas kita mau berubah ke arah yang lebih baik ya. Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi bahasannya, kita akan
lewatkan dulu nih beberapa pesan berikut. Ya, baik. Ya, Mbak Smart Nancy. Listener dan keluarga Indonesia tetaplah bersama kami karena Ayah Edi masih akan hadir untuk Anda di pembahasan yang menarik, yaitu kita mengangkat mengapa anak kita tidak suka belajar dan cenderung akhirnya Menjadi kita bermasalah. labeli mereka menjadi anak yang bermasalah. Bermasalah. Ya, tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Ya, terima kasih, kita masih berbincang dengan Ayah Edi, tentu saja bersama Anda, Smart Listeners dan keluarga Indonesia. Kita akan bersama-sama nih tentunya setiap Sabtu pagi ya, Ayah, Ya. membangun Indonesia yang dari keluarga. Ya, betul. Tadi kita sekali. bicara tentang sebenarnya apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dari anak-anak kita itu tidak suka belajar dan jadi akhirnya bermasalah ya, Ayah. Ya. Nah, salah satunya adalah karena kita memberikan pembelajaran itu bertentangan dengan gaya belajar mereka. Persis, Mbak. Jadi kalau kita mau detail ya, kita akan kupas satu persatu. Bahwa anak itu punya gaya belajar sendiri-sendiri. Ya. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu adalah bagaimana otaknya bekerja dalam menyerap proses pembelajaran. Ya. Nah, otak kita ini berhubungan dengan beberapa panca indera, dengan panca indera, dan setiap anak itu punya indera dominan yang dia gunakan untuk mencerap, kemudian koneksitasnya langsung ke otak. Gitu. Jadi ada anak yang gaya belajarnya cenderung dominan visual. Visual itu artinya apa? Jadi kalau dia sedang belajar, maka dia menggunakan alat cerapnya itu adalah mata. Oleh karena itu, kalau ada anak yang seperti ini, maka proses pembelajarannya harus dominan menggunakan alat-alat visual yang dia bisa lihat. Seperti Akan itu. lebih mudah ya dia Betul menyerapnya. sekali. Ini dipraktekkan di beberapa sekolah, jadi Anda bisa membaca bukunya, itu adalah Revolution Pendidikan, Revolusi Pendidikan, di situ dijelaskan. Kemudian Accelerated Learning itu juga menjelaskan tentang itu. Yeah. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang telinga. Jadi ada anak yang menggunakan otaknya tuh koneksitas terkuatnya itu di telinga. Di pendengaran berarti. Iya, di pendengaran. Nah, kalau anak-anak seperti ini, model pembelajarannya itu nggak bisa tulis, nggak bisa catat. Dia lebih sukanya diskusi, debat, kemudian Mendengarkan tadi ya. mendengarkan, diskusi, debat, bicara. Seperti itu, atau menggunakan alat-alat audio. Yeah. Seperti itu. Nah, ini adalah ciri khusus untuk anak-anak auditori. Dan ada lagi yang paling unik, itu adalah anak-anak kinestetik. Kinestetik itu otaknya menggunakan gerak tubuh untuk bisa bekerja dan mencerap. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang memiliki gaya kinestetik, kemudian dia sekolah harus menggunakan cara visual. Visual itu modelnya adalah duduk di meja, rapi, tangan dilipat, melihat atau mencatat, melihat ke depan. Nah, itu bisa duduk berjam-jam. Itu kalau anak visual. Tapi kalau anak kinestetik itu waktu duduknya paling lama tuh 5 menit. 5 menit sampai 10 menit, habis begitu dia sudah nggak betah, dia goyang, dia pengennya beranjak dari tempatnya. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami ini, maka proses pembelajarannya harus lebih diakomodasikan ke arah bentuk yang praktek atau sambil bergerak. Jadi sambil bergerak, menghitung sambil bergerak. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin mengakomodasikan ketiga model pembelajaran ini, maka gurunya harus berlatih memahami masing-masing cara penyampaian. Jadi kapan atau di sesi tertentu dia memperbanyak misalnya alat-alat visual, di sesi tertentu dia mempunyai cara belajar sambil bernyanyi, dan di sesi tertentu dia menggunakan cara belajar misalnya sambil bergerak atau praktek langsung. Jadi ini semua anak bisa diupayakan bisa menyerap ya. Persis. Apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Iya, fitrahnya mereka berbeda-beda seperti itu masing-masing ya, kombinasinya sekitar 30%-an lah kalau kita ambil rata-ratanya ya. Nah, sekarang coba bayangkan ketiga model anak ini harus belajar dalam satu model. Oh ya, nggak nyambung nih Nggak ceritanya. nyambung ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka si auditori ini kalau sudah setengah jam biasanya dia boring karena otaknya nggak bisa mencerap, udah mulai ngajak temennya ngobrol tentang ini, tentang itu. Dan biasanya yang lebih parah adalah anak kinestetik. Dia nggak sampai setengah jam itu udah gelisah, dia pengen keluar, kemudian dia biasanya jahil, suka ngelempar temennya, udah mulai ingin bergerak. Sayangnya, karena ketidaktahuan guru dan sekolah, anak-anak yang punya gaya belajar atau fitrah yang berbeda ini dianggap sebagai anak-anak yang bermasalah, yang mengganggu kelas, yang ini dan yang itu, akhirnya jatuhlah mereka dihukum, dipanggil, dibentak dan sebagainya.
Nah, ini sangat tidak sesuai. Ini yang menyebabkan anak-anak kita mulai tidak suka Tidak suka belajar. belajar ya. Seperti Padahal itu. mungkin kita sebagai guru dan juga orang tua kan diberikan juga berbeda-beda tadi ya Ayah ya. Sama, Nah, seharusnya persis. bisa diaplikasikan Iya, seperti itu. makanya kalau kita perhatikan Mhm. itu biasanya ada guru favorit. Jadi anak-anak yang tertentu favorit sama guru tertentu, atau anak-anak yang mendapat nilai tinggi di guru Nah, tertentu. itu karena mungkin mereka ini ya. Ada kecocokan. Ada kecocokan. Jadi gurunya visual, anaknya visual, seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa awal dari ketidaksukaan belajar anak kita itu adalah dari ketidaktahuan bagaimana kita mengajari mereka secara tepat. Ini baru satu poin loh, Mbak Betul. Nancy. Jadi evaluasinya bukan hanya satu arah nih Ayah ya. Ya, Harus dua-duanya nih ya, gurunya, arah. orang tua dan juga si anak iya, ya. persis. Kita semua berbeda begitu. Kita mengakui, kita tahu sadar berbeda, tapi kadang-kadang kita tidak mau merubah diri kita untuk mengikuti masing-masing perbedaan itu. Persis seperti siapa Mas Halim yang tadi siaran bilang bahwa kita semua tahu olahraga itu menyehatkan. Kita semua tahu lari pagi itu bagus, tapi kalau ditanya 10 orang tadi pagi lari pagi nggak? Mungkin jawabannya cuma satu ya. Satu yang lari pagi ya. Iya. Termasuk saya juga. Iya, seperti itu. Oke, nah kita akan coba gali lebih jauh lagi nih Ayah tentang kenapa sih sebenarnya penyebab-penyebabnya. Ya. Pastinya bukan hanya karena gaya belajar ya Ayah. Iya. Tapi mungkin apakah karena kekurang pahaman kita tentang cara kerja otak atau ketika si anak ini melakukan proses pembelajaran untuk dirinya nih Ayah. Iya, saya ingin menjelaskan satu ya. UNESCO itu sendiri telah menetapkan sebuah standar pembelajaran. Bahwa standar pembelajaran itu ada learning to do, kemudian ada learning to know, learning to do. Oh, 6 pilar ini ya? 6 pilar pembelajaran. Pendidikan ya. Iya. Jadi kita sendiri nggak pernah sadar bahwa sebenarnya dunia itu sudah menetapkan ada sistem nih, ada sistem, standarnya, ada standarisasi bahwa proses belajar itu 6 pilar gitu. Jadi kita hanya baru melakukan satu pilar dasar yang namanya to know dengan cara yang tunggal, yakni cara visual. Seperti Padahal itu. anak kita berbeda-beda nih ininya ya. Iya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah bahwa kita pernah membahas adanya highly order thinking. Jadi software dasar pembelajaran anak atau this operating systemnya komputer ya. Ya, kalau nggak salah. Kita ibaratkan dulu ada ini iya, yang ada yang menjelaskan betul, ya ada. Pak dari apa Ada Banjar ya. yang menjelaskan bahwa komputer sebenarnya begini dan ternyata komputer Kita meniru menggali. manusia begitu. Betul sekali itu Pak. Jadi di dalam tubuh anak kita itu sudah ada softwarenya yang membuat dia nanti selalu ingin tahu. Jadi namanya highly order thinking. Nah, hanya sayangnya pada saat pengaplikasiannya model pembelajaran kita adalah doktrinasi. Jadi tidak sesuai sama softwarenya. Softwarenya itu menganut jawaban terbuka softwarenya. Jadi kalau misalnya anak kita ditanya kenapa misalnya kenapa burung itu bisa terbang. Nah, itu harusnya jawabannya bisa bermacam-macam. Kemudian kenapa kalau misalnya ada 5 burung di dahan, kemudian saya tembak 1, tinggal berapa? Itu jawabannya bisa tinggal 4, bisa tinggal 5, bisa tinggal bisa kosong begitu ya, tergantung dari reasonnya. Jadi cara belajar otak yang normal itu adalah bukan jawaban tunggal. Tapi sekolah-sekolah di kita, sistem pendidikan kita ini menganut jawabannya cuma 1 yang benar, yang lain salah. Jadi apa akibatnya? Otak anak kita itu tidak berkembang. Sistem ini bertentangan betul dengan cara software pembelajaran. Akhirnya apa? Lama-kelamaan timbul boring, timbul kejenuhan, timbul perlawanan dari otak. Sehingga action dari anak-anak kita adalah kurang suka belajar. Seperti itu. Ini yang sering terjadi. Kalaupun itu dipaksakan oleh sekolah bahwa mereka harus mengikuti sistem jawaban tunggal ini, apa yang terjadi, Mbak Nancy? Kita di sini ada gambar yang menjelaskan tentang highly order thinking ya. Tadi cara berpikir tingkat tinggi ini. Iya, tadi Mbak Nancy tanya apa bedanya cara berpikir tingkat tinggi di negara maju dengan di negara kita. Betul. Nah, tadi saya jelaskan begini. Kalau di negara kita yang diajarkan ke anak kita itu adalah kompleksitas, bukan berpikir analisis. Kompleksitas itu adalah kemampuan untuk menghafal sebanyak-banyaknya jawaban yang menurut buku benar, yang menurut gurunya benar. Sedangkan kalau highly order thinking yang diterapkan di negara-negara maju adalah proses analisis. Seperti itu. Kalau bagan kita boleh gambarkan ini ada vertikal dan horizontal ya. Vertikal dan horizontal. Apa bedanya?
Jadi bedanya begini, kalau anak-anak yang dibesarkan dengan model jawaban tunggal ini, nanti kalau sudah besar dia pasif, dia tidak berusaha ingin tahu, dia tidak berusaha ingin mencari solusi masalah, dan dia tidak berusaha untuk belajar. Ini yang menyebabkan otak-otak anak kita beku dan tidak suka belajar. Kemarin saya ada kejadian, pernah cerita ya, tentang anak seorang ayah liburan ya, ya kemarin. expatriate dari New Zealand, itu anak SD kira-kira kelas 1 ya. Kemudian dia berenang sama saya, kemudian selesai berenang, sama-sama selesai berenang, kami punya cottage, cuma punya satu kamar mandi, kita berkeluarga. Jadi kalau saya antri, saya sebagai orang yang dibesarkan dengan cara belajar ke samping, saya sebutnya ke samping, jadi kompleksitas bukan analisis, saya menunggu bergantian atau bergiliran untuk bisa mandi. Tapi apa yang dilakukan si anak expatriate ini adalah dia ambil alat-alat mandinya dan dia keliling cottage cari kamar mandi yang kosong. Jadi berpikirnya dia sudah benar-benar menganalisa nih. Betul. Wah, saya nggak hanya harus habis waktu saya menunggu di satu tempat ya. Iya. Tapi berupaya yang lain ini. Iya, seperti itu. Nah, cara berpikir mereka memang seperti itu, dan ini adalah efek daripada pembebasan dalam memberikan jawaban. Jadi sudah saatnya lah kalau kita ingin anak kita suka dan menyukai belajar, yang kita kembangkan itu adalah rasa ingin tahu, bukan sebuah pemaksaan jawaban. Jadi rasa ingin tahu ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk pendapat dan reason mereka. Cobalah Anda terapkan di anak-anak Anda yang belum sekolah. Tentang cara menjawab bebas, misalnya kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, pasti jawabannya luar biasa. Anak-anak kita itu punya cara berpikir tingkat tinggi. Nah, ayah, tentunya kita tidak ingin disebut sebagai orang tua atau sebagai pendidik yang memangkas software pembelajaran anak-anak kita, yang seharusnya mereka bisa lebih menggalinya jauh dan lebih bisa melihat secara analisis ya. Nah, kita akan gali lagi nih Ayah setelah beberapa pesan berikut. Baik. Kita nanti juga akan mengundang Anda Smart Listener untuk Anda ingin sharing langsung bersama Ayah tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu mengapa anak kita tidak suka belajar dan cenderung menjadi bermasalah. Di 0812 11 12 959 silakan Anda ketikkan pertanyaan Anda dengan nama lengkap dan juga kota tempat tinggal Anda. Lalu juga nanti kami akan berikan sesi khusus ya untuk Anda yang ingin ngobrol langsung ke line telepon 021 398 33888. Kami akan segera kembali. Masih Anda dengarkan Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Keluarga Indonesia dan juga Anda Smart Listener dimanapun berada, Ayah Edi masih bersama Anda. Kita akan coba sama-sama belajar nih Ayah ya. Bagaimana memahami anak dengan fase perkembangannya, lalu bagaimana sih mereka menggunakan software pembelajaran mereka. Nah, mungkin ini agar sama-sama kita bukan sekedar tidak memahami, tapi belajar untuk mengetahui lebih jauh ya tentang bahwa sebenarnya ini luar biasa sekali kalau kita mencoba mendampingi mereka untuk lebih menggunakan cara berpikirnya luas ya, tidak hanya melihat pada satu standar saja, satu nilai saja. Nah, kita tadi masih membahas tentang penyebab dari anak kita tidak suka belajar itu adalah karena gaya belajarnya yang tidak kita ketahui ya. Masing-masing mereka unik-unik dan mereka juga masing-masing belajar dengan khasnya mereka, ciri khasnya mereka ya. Betul sekali Mbak Nen. Jadi pernah ada pengalaman, kami kan kami sering mengadakan program parenting, juga pelatihan untuk guru-guru di Star Internasional. Nah, kemudian ada beberapa kali kami mengundang guru. Nah, kemudian menjelaskan tentang ini, fitrah-fitrah anak itu seperti apa dan kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu. Dan apa komentar guru itu? Dua orang guru bilang bahwa ya ayah, ternyata kita betapa salahnya ya dan betapa berdosanya ya menjadi guru tapi nggak tahu fitrah anak itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kita melarang terus memerintahkan harus begini harus begitu, ternyata itu bertentangan semua ya sama fitrah mereka gitu. Itu sambil keluar nitik air mata begitu. Terus dia bilang begini lagi, satu yang paling saya ingat adalah ternyata kita juga salah sekali ya bikin sekolah dan kita nggak tahu konsep yang benar tentang anak, tentang sekolah. Jadi anak-anak kita ini mau dibawa kemana dengan sekolah yang ada ini? Itu ucapan dari seorang guru. Nah, terus saya katakan ya paling tidak kita sudah mulai tahu bahwa kita berbuat salah saja itu sudah baik. Dan kita mau menyadari belajar, mau belajar yang benar, karena begitu dahsyatnya manakala kita berbuat salah kita nganggap itu benar gitu. Dan itu sebagai kebenaran dan anak kita lah terus yang dibuat sebagai mereka yang salah. Mereka yang salah. Nah, salah satu waktu itu yang saya jelaskan adalah bagaimana pembelajaran itu telah
memangkas proses intelektual dengan cara bahwa kita menganggapnya selalu apa yang dilakukan anak itu berhubungan dengan attitude. Padahal dalam proses perkembangan anak itu ada proses intelektual, ada proses attitude atau sikap dan perilaku. Nah, saya ambil contoh misalnya anak-anak yang mencoba-coba untuk membaca buku-buku yang dewasa gitu ya, yang sebelum usianya. Ini pernah kejadian dan dikonsultasikan kepada kami. Terus gurunya menganggap bahwa itu attitude, itu tidak benar, itu mannernya nggak benar begitu. Nah, saya katakan, Ibu coba kita gali pelan-pelan. Sebenarnya apa yang dilakukan anak ini menurut Ibu? Gitu. Iya, itu nggak benar. Apa yang sesungguhnya dia ingin lakukan? Dia kayaknya ingin tahu. That's right, saya bilang. Ingin tahu. Nah, kalau ingin tahu itu salah atau benar? Salah. Di mana salahnya? Karena yang dia ingin tahu itu adalah buku-buku seperti ini. Saya katakan, mari kita lihat salahnya di mana. Begitu. Dia ingin tahu buku yang ini. Nah, kenapa? Karena dia belum pernah tahu buku yang itu. Nah, di mana salahnya kita? Di mana salahnya kita, katanya? Dia tanya balik. Salahnya kita adalah kita tidak mengikuti dan membimbing rasa ingin tahunya. Jadi yang kita lakukan adalah langsung cut off bahwa ini not manner, ini tidak bagus, ini attitude-nya nggak baik, di cut off kemudian dengan cara memarahi dan menghukum si anak. Saya katakan, kalau itu yang kita lakukan, apa efeknya? Apakah anak jera? Enggak. Saya nggak tahu. Justru mungkin ayah. lebih penasaran ya. Iya, saya nggak tahu, ayah, kata gurunya. Iya, di ketidaktahuan ibu apa yang terjadi adalah bahwa kalau anak langsung dihukum rasa ingin tahunya, mereka akan jadi sembunyi-sembunyi. Mereka akan melakukan gerakan underground. Apakah mereka langsung berhenti? Saya yakin tidak. Kemudian yang pasti mereka akan makin kompak sama teman-temannya. Nanti kalau ada bu guru lewat, tolong kasih tahu ya, gitu. Kasih kode-kode dari jauh. Nah, jadi kita tidak menyentuh akar masalahnya, begitu. Jadi seringkali kita langsung judge attitude. Marilah kita berpikir bahwa apa yang dilakukan anak kita adalah proses intelektual. Nah, dalam pembentukan proses intelektual itu, kalau sudah mulai ada penyimpangan attitude, baru kita masuk ke fundament masalahnya dengan cara yang lembut. Nah, ini yang saya ajarkan atau yang saya sampaikan kepada seorang guru yang kedapatan muridnya itu membawa novel yang agak-agak seronok seperti itu. Jadi mungkin ini kita lagi ya yang harus bisa mendampingi mereka di saat mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi tadi. Betul sekali. Jadi kalau juga mungkin kita mesti hati-hati nih, Ayah. Menaruh sesuatu yang mungkin belum pantas mereka baca juga mesti hati-hati ya. Iya, kalaupun misalnya itu terjadi, katakanlah mereka tahu, ya kita justru ajak mereka untuk berdialog. Kenapa kamu ingin tahu? Bagaimana pendapat kamu? Apa yang sebaiknya? Begitu. Makanya saya sering berulang-ulang kali menyebutkan bahwa basis mendidik yang baik adalah dengan bertanya. Question. Karena dengan question itu kita tahu apa yang dipikirkan anak, apa yang dirasakan anak. Tapi apa yang terjadi dari kebanyakan kita, termasuk saya, judgment. You wrong gitu. Kamu salah. Sementara dengan bicara judgment itu kita tidak pernah tahu apa yang difikirkan anak selanjutnya. Jadi actionnya itu uncontrollable. Nah, kemudian ada lagi proses yang saya sebut sebagai proses efek dari penyeragaman cara berpikir sehingga anak ini tidak suka belajar, adalah bahwa guru ini menempatkan diri sebagai science center atau pusat dari segala pengetahuan atau ilmu. Jadi kebenaran itu seolah-olah ada di tangan guru. Dan ini ditentang besar dalam sistem pendidikan modern. Tugas kita adalah bukan jadi yang terbaik buat mereka dalam artian serba tahu segalanya. Tugas kita adalah bagaimana memancing anak ini supaya ingin tahu segalanya. Jadi kalau apa yang kita lakukan adalah memancing ingin tahu segalanya, maka kita akan bersama-sama cari tahu. Kalau kebetulan guru tahu lebih dulu, dia akan menyampaikan. Tapi kalau tidak, ayo kita cari sama-sama di mana sumbernya. Nah, apa efek daripada teacher center ini kepada anak kita? Saya pernah uji ya, saya keliling seminar. Saya ke Banjarmasin, kemudian saya ke Palembang dan sebagainya. Saya selalu tanya, Ibu masih ingat dulu waktu kita menggambar, masih SD, apa yang Ibu gambar? Itu 600 orang itu menjawab yang digambar sama, coba bayangkan. Sebalik papan kemarin ya, katakan 400 orang kemarin, 300 sampai 400 orang di Banjarmasin. Itu mereka menjawab sama, gunung 2, di tengahnya ada matahari, kemudian ada sawah, ada jalan. Saya bilang, enggak, bukan main. Saya tanya keliling Indonesia, jawabannya sama seperti itu. Berarti sudah jelas sekali puncak kreativitas otak kita tidak berkembang.
Dan apa yang terjadi? Saya tanya, anak kita kira-kira begitu nggak? Persis, anak kita masih ada sebagian yang begitu dan sebagian lagi tidak. Nah, yang sebagian tidak ini sudah berita baik, berarti ada perubahan dalam Betul. dunia pendidikan. Betul. Nah ya, kalau misalnya kita kaitkan lagi beberapa waktu yang lalu kan Ya. ada prestasi yang cukup membanggakan Ya, dari ya. anak-anak Ya. Indonesia ya, mereka berhasil di Ya. bidang biologi Ya. dan juga ada Ya. fisika dan kimia. Ya. Ini kan kebanggaan yang luar biasa ya, Ya. ketika kita sebagai orang tua memiliki anak-anak seperti ini. Betul sekali. Tentunya Mbak. mungkin kita tidak hanya ingin beberapa saja nih anak-anak yang seperti ini, tapi Iya. mungkin kita ingin seluruh anak Indonesia juga punya prestasi yang luar biasa. Iya. Tentunya di balik potensi mereka ya. Betul, saya juga ikut bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa sudah banyak dilahirkan anak-anak yang berprestasi seperti itu. Tapi kita jangan lupa juga bahwa apa nih, Ayah? pada saat kita bicara tentang prestasi, kita harus tahu filosofi dari prestasi itu apa dan filosofi dari kegunaan ilmu itu apa. Karena banyak teman-teman saya yang kebetulan expatriates, sering saya ajak mintai pendapat. Itu mengatakan bahwa seringkali kita kurang paham mengenai filosofis dari satu achievement kita. Apakah itu yang baik atau apakah itu sudah yang paling tepat, begitu. Karena kalau kita bicara tentang filosofis, katakanlah kita sudah menang di lomba ini, lantas untuk apa? What for? Gitu. Nah, banyak anak-anak kita yang dididik di sistem pendidikan kita itu untuk mengejar satu prestasi tertentu, tapi dia tidak tahu mengapa dia harus mengejarnya. Jadi kalau kita lihat perbedaan dari sistem pendidikan yang berbasiskan pada mengaktifkan otak anak ini adalah bahwa kita perhatikan bedanya adalah sejak kecil anak itu sudah punya reason terhadap setiap tindakan yang dia lakukan. Nah, sedangkan anak-anak yang tidak dididik dengan cara ini, dia melakukan sesuatu hingga berprestasi sekalipun, tapi dia tidak tahu untuk apa akhirnya ya. Dia cuma tahu nantinya akan jadi juara itu diapresiasi dan sebagainya, tapi filosofi di dalamnya itu dia tidak ketahui. Saya akan ambil sebuah cuplikan ya, sebuah kisah bagaimana filosofi itu penting. Nah, begitu. Sangat pentingnya, sehingga kita harus lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Baik. Setelah itu kita akan kupas lebih jauh ya. Smart Listener dan keluarga Indonesia, tetaplah bersama kami di Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Smart Listener, dan kita masih bersama di Indonesian Strong from Home yang hadir setiap Sabtu jam 10 hingga 12 siang. Ayah Edi masih bersama kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk lebih fokus lagi nih, Ayah, mendengarkan paparan yang sebelum kita melewatkan tadi beberapa pesan berikut. Iya. Jadi saya akan bercerita tentang betapa pentingnya kita mengajarkan sebuah filosofi kepada anak. Kenapa? Karena filosofi ini memancing otak kreatif anak untuk berpikir. Jadi otak anak kita ini bisa kita ajak untuk berpikir kreatif yang urutannya adalah proses analisis, atau kita ajak untuk menghafal yang urutannya itu adalah tidak bertambah, hanya menghafal dan mengetahui menghafal. Persis seperti BEO. Jadi kalau di luar negeri ini disebut sebagai parrot learning, katanya Thomas Armstrong. Jadi cara belajar ala BEO. Nah, saya ambil contoh, Walt Disney itu pernah bilang begini. Jadi seorang tukang sapu di Disneyland, dia harus mengikuti training selama 10 hari. Ya ampun, Ayah, susah banget sih buat jadi penyapu aja harus training dulu gini. Tapi ini pasti ada manfaatnya nih, kenapa harus ikut training? Kata Walt Disney lagi, dia lanjutkan bahwa kalau cuma how to broom, itu untuk menyapunya saja, itu cuma perlu waktu 1 jam. 1 jam ya, untuk memberikan teknik-teknik menyapu yang benar nih. Tapi mengapa kamu perlu menyapu? Itu saya perlu 9 hari 8 jam, 9 hari 7 jam, dia bilang gitu. Jadi orang-orang di kita itu wajib mengetahui mengapa mereka melakukan ini dan untuk apa mereka lakukan. Sehingga pada saat mereka lakukan itu dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Mereka akan bangga dengan apa yang mereka lakukan pada saat menyapu. Coba bayangkan. Jadi mereka latih tukang sapu mereka itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana bahwa nyapu ini akan berkontribusi besar terhadap suksesnya Disneyland, seorang tukang sapu. Nah, kemudian ada sejarah mencatat
waktu itu kejadian di Cape Canaveral di Texas, di Houston ya. Pada saat Soviet mengirim manusia ke bulan, rupanya Amerika tidak mau kalah, sehingga waktu itu Kennedy mengatakan bahwa kita juga akan mengirim manusia ke bulan. Tapi waktu itu Kennedy kurang yakin, apa iya nanti kita udah sanggup nih ngirim manusia ke bulan. Satu ketika Kennedy mengadakan inspeksi mendadak, diajak senator, diajak dia punya rombongan untuk melihat seberapa siap sih Texas untuk melakukan persiapan mengirim manusia ke bulan dan seberapa mungkin kita mengirim manusia ke bulan. Pada saat rombongan itu berjalan menuju center point, kemudian di satu tikungan Kennedy itu melihat ada seorang office boy sedang ngepel pagi-pagi sekali. Kemudian tiba-tiba dia punya pikiran ya unik, dia tiba-tiba berbelok, ingin menghampiri ingin menghampiri sampai si Secret Service-nya itu pada bingung dan teriak, "Not that way, sir, this way." Gitu. "Oh, I know," dia bilang gitu. "Saya cuma mau ketemu ini orang." Nah, terus dia tanya siapa namanya, John gitu. Terus dia tanya, "Hey John, good morning." "Good morning, sir," kata si John. Apa yang kamu apa yang sedang kamu lakukan, John? Kata John F. Kennedy gitu. Nah, terus dijawabnya apa? "I am helping America send people to the moon, sir." Wah, tuh jawabannya luar biasa nih ya. Iya, jadi kita bayangkan seorang tukang pel bisa menjawab, bisa memposisikan dirinya bahwa saya adalah bagian dari proyek mengirim manusia ke bulan. Dia juga punya kontribusi yang Dia punya luar kontribusi biasa, yang besar. Dia punya filosofi yang ditanamkan dalam-dalam bahwa kalau kamu buat ruangan ini bersih, clean, maka itu akan menyehatkan semua orang di sini. Kalau orang-orang di sini sehat, maka inspirasi mereka akan terbuka lebar-lebar. Maka mereka punya konsentrasi akan dan seterusnya sehingga kita akan kelak berhasil mencapai cita-cita kita. That's a philosophy, membuat otak kita betul-betul bekerja dan membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh melakukan apa yang kita lakukan. Jadi saya betul-betul membedakan betapa sebuah proses pendidikan yang tepat kepada anak kita itu akan melahirkan orang-orang yang hebat. Dan betapa cara kita yang salah dan keliru ini akan melahirkan anak-anak yang tidak tahu mengapa mereka melakukan sesuatu. Dan kita punya banyak itu. Seperti itu. Kita ingin tentunya anak-anak ke depan ini bukan hanya sekedar bisa berpikir ke samping tadi ya. Maksudnya betul. Oh ya 1 kali 1 adalah 1. Tapi mereka bisa mengembangkan. Kenapa mereka 1 kali 1 mengerti, sama dengan paham. 1? Filosofinya kan lebih. Filosofinya apa nih? 1 kali 1 kok sama dengan 1? Nah, apa yang diajarkan di sekolah kita adalah kompleksitas. Ya, kompleksitas itu adalah habis 1 kali 1 bisa, 1 kali 1 tambah 1 kurang 2. Kurang 2 bagi 3. Masih juga kalau itu udah bisa ditambah akar dan sebagainya. Jadi kompleksitas. Sementara begitu ditanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" "I don't know." Saya nggak tahu karena ini disuruh bu guru. Ini tugas, ini itu. Mereka nggak punya exact reason, filosofi kenapa alasan mereka kenapa mereka melakukan itu. Coba kita nanti kapan-kapan ya ketemu anak-anak yang dari negara maju gitu ya, kita tanya sesuatu pasti dia tanya why, dan dia punya reason mengapa dia lakukan A, B dan C. Seperti itu. Menjadi kita ingin anak-anak kita yang berprestasi ini bukan hanya sekedar mereka berprestasi, tapi mereka tahu apa yang mereka sudah lakukan. Kira-kira mungkin begitu. Kontribusi mereka bukan hanya untuk diri mereka, tapi teman-temannya yang lain. Jadi sentuhan ke anak kita itu lebih dilengkapi. Jadi pada saat dia berprestasi, dia tahu filosofinya berprestasi dan untuk apa dia berprestasi dan dia akan lakukan apa next step-nya. Jadi tidak hanya sampai di situ. Mereka akan lebih mengembangkannya lagi. Jadi sangat-sangat menarik ya. Tapi mungkin untuk menggali lebih jauh waktunya sudah terbatas. Tapi kita akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut. Baik. Kita akan simak jurnal 9. Sudah sampai jurnal ya. 1 jam gak kerasa. Jam 11. Nah nanti jangan lupa kami mengundang Anda untuk langsung ngobrol dengan Ayah. Ya Betul di 0213983888. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS banyak sekali. Nanti kita akan coba jawab juga. Anda masih ada kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Anda. Jangan lupa kirimkan nama dan kota tempat tinggal Anda. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Jadi tetaplah bersama kami, bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. Selamat siang untuk Anda, keluarga Indonesia dan Smart Listener dimanapun berada. Senang sekali bisa bersama Anda di jam yang kedua ini. Tentu saja Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi masih hadir untuk Anda. Karena setiap Sabtu kita akan sama-sama membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Kita bicara tadi tentang mengapa anak kita tidak suka belajar dan cenderung menjadi bermasalah. Masih kita gali lebih jauh. Dan saatnya juga kita ingin tahu sharing Anda. Mungkin Anda punya tips-tips ya tentunya bagaimana sih mengatasi anak-anak dan sehingga mereka membuat proses belajar mengajar ini
bagi mereka adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya. Nah, kita masih bahas bersama Anda. Tapi ternyata, smart listener, yang menjadi penyebab kenapa anak-anak kita tidak suka belajar, selain tadi kita tidak memahami gaya belajar mereka, Iya. lalu juga bagaimana cara organ-organ pembelajaran itu bekerja, Iya. masih ada lagi ternyata poin penting kenapa mereka tidak begitu menyukai nih ayah. Ya, ini belajar. bottom line ini sangat mendasar sekali adalah sangat bertentangan pengajaran kita itu dengan teori emotional intelligence. Ya. Jadi di dalam emotional intelligence bahwa proses pembelajaran yang sukses itu apabila dia melibatkan proses emosi di dalamnya. Oke. Coba Ternyata perlu juga ya. Penting sekali. Coba bayangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam hidup kita itu yang paling kita ingat adalah yang menyebabkan emosi kita. Dan yang paling bagus adalah apabila emosinya itu dalam konteksnya positif. Oke. Ya. Tapi apa yang terjadi dalam sistem pembelajaran dan cara mengajar para guru atau orang tua di rumah adalah bahwa sangat bertentangan dengan konsep emotional intelligence. Dalam proses belajar seolah-olah anak tidak boleh salah. Jadi ketika mereka salah, mereka udah nggak boleh nyoba lagi. Ya. Berarti mereka nggak bisa gitu. Nilai kita Iya. seperti itu ayah. Iya. Coba kita perhatikan betapa rendahnya anak yang berbuat kesalahan. Padahal proses belajar itu harus mengalami proses salah benar, salah benar, salah benar. Oke. Seperti orang naik sepeda itu jatuh, naik lagi, jatuh, baru dia bisa. Mereka juga nggak langsung bisa berjalan seketika mereka Persis. dalam masa perkembangannya ya. Iya begitu. Anak kita waktu belajar berjalan jatuh, kemudian dia coba lagi jatuh. berdiri lagi, Tapi ya. apa yang terjadi pada saat anak kita jatuh dulu, kita sudah benar, kita katakan ayo nak bangkit lagi, bangkit lagi. Kita kasih semangat. Semangat. Tapi apa yang terjadi setelah mereka dewasa, mereka seolah-olah tidak boleh jatuh, tidak boleh punya nilai merah, tidak boleh salah. Salah satu contoh yang paling sering kita lihat adalah coba lihat hasil daripada evaluasi belajar anak kita pada saat dia mengerjakan tugas. Kalau benar dia kasih contreng bagus warna biru, tapi kalau salah dia contreng warna merah dengan tanda silang. Iya. Bayangkan perbedaan seorang pendidik yang telah menerapkan gaya emosional yang tepat adalah dengan begini. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, dia katakan, sayang, kamu hebat sekali. Dari 10 soal kamu bisa 7 yang benar. Waduh, kalau besok ditambah 1 jadi 8 yang benar, ibu sangat senang sekali. Kira-kira anaknya mau nggak nambahin? Pasti mau. Pasti dia mau. akan berusaha lebih baik lagi. Apa yang terjadi di kita dan orang tua pada juga guru adalah apabila anak kita ada salah 2 dari 10 soal, maka fokus kita ke yang salah 2 itu. Aduh, nak kamu, aduh. Masa gitu aja nggak bisa sih? Masa gitu aja nggak bisa ya? Tuh mestinya kamu dapat 10. Jelas itu mendownkan mental anak kita. Begitulah cara kita mendidik pada anak-anak kita itu dengan menerapkan pressure negatif sehingga emosi yang lahir dari mereka negatif. Sehingga apa yang terbangun dalam persepsi anak-anak kita adalah belajar itu tidak menyenangkan. Nanti kalau saya gagal saya akan begini. Tidak ada dorongan bagaimana supaya mengatasi proses demi proses dari proses pembelajaran itu. Boleh saya ambil contoh satu yang paling dahsyat. Saya belajar dari bagaimana Thomas Alva Edison dibesarkan oleh Nancy Elliot. Nancy Elliot itu bukan orang hebat, maksudnya bukan seorang yang bagaimana begitu. Beliau ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa ya, mantan guru dulunya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nancy Elliot adalah selalu memotivasi dan menanamkan emosi positif pada Thomas Alva Edison. Jadi pernah satu ketika Thomas tanya, "Mami, aku mau belajar ini, Mami." Jawaban maminya cuma begini, "Sayang, Mami nggak tahu tentang itu, tapi jangan khawatir. Mami pasti akan temukan orang yang bisa mengajari kamu." Selalu begitu. "Mami, aku pengen punya ini, nanti Mami akan cari." Selalu begitu. Jadi Thomas itu selalu diberi motivasi. Someday Thomas ingin tahu sesuatu, Nancy sudah cari-cari nggak ketemu orangnya. Selama 3 bulan. Terus apa katanya maminya? "Mami mana dong? Katanya begini-begini." Begitu. "Thomas, kamu tahu Mami sudah berusaha keras untuk menemukan orang yang bisa menjelaskan kamu, tapi Mami nggak temukan orang itu." "Terus gimana Mami?" "Do you know it?" Kamu tahu itu artinya, Thomas? Yeah. Itu artinya Tuhan menginginkan kamu nak yang menemukan jawabannya. Ini kita menurunkan emosi positif kita kepada si anak. Iya. Sampai apa efek dari kalimat-kalimat Nancy itu pada Thomas? Pada saat Thomas menemukan lampu, itu dia mengalami kegagalan 999 kali yang dimuat di surat kabar. Tapi Thomas langsung ke redaksinya bilang, "Kamu memberitakan hal yang salah." Kaget redaksinya. "Di mana kesalahannya?" Kata Thomas, "Yang benar adalah saya telah berhasil menemukan 999 logam yang tidak cocok untuk digunakan sebagai lampu."
luar biasa efeknya, Mbak. Mhm. Jadi penting sekali ini ditanamkan kepada kita semua guru dan para orang tua. Jangan pernah menanamkan emosi yang negatif pada saat anak kita dalam proses pembelajaran. Oke, nah supaya kita bisa menularkan ilmu positif tadi ya, bagaimana membiasakan mereka untuk Ya. berpikir filosofi apa sih Iya, yang harus mereka gali lebih jauh dari apa betul. yang mereka lakukan. Kita akan coba simak dulu yang berikut ini. Iya. Orang tua memegang peran terbesar dalam mendidik anak untuk menjadi generasi sukses. Namun apabila orang tua lengah, maka peran tersebut akan diambil alih oleh lingkungannya. Mari kita ambil kembali peran itu dalam mendidik anak melalui program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Halo Smart Listener, bertemu lagi dengan saya, Ayah Edi, dalam program kita Indonesian Strong from Home. Kali ini kita akan berbicara tentang memahami perbedaan anak-anak kita. Smart Listener, pernahkah Anda merasa begitu gelisah karena anak Anda dinyatakan bermasalah oleh sekolah? Begitu kita coba menegaskan apa masalahnya, ternyata yang sesungguhnya terjadi hanyalah anak kita berbeda dari teman-temannya dalam banyak hal. Sementara itu, sekolah sendiri pun tidak punya solusi yang jitu bagi anak kita, selain hanya pandai memberi label bermasalah. Smart Listener, betapa banyak anak-anak kita yang dengan cepat dikatakan sebagai anak bermasalah. Padahal sesungguhnya dia sama sekali tidak bermasalah, melainkan kitalah yang tidak berhasil memahaminya, memahami keunikannya masing-masing anak. Hingga pada akhirnya kita kewalahan sendiri dan mencapnya sebagai anak yang bermasalah. Para orang tua yang berbahagia, paling tidak ada 3 sebab mengapa anak yang tidak bermasalah pada akhirnya menjadi benar-benar membuat masalah. Yang pertama, disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk memahami perbedaan dan keunikan masing-masing anak tersebut. Yang kedua, disebabkan karena ketidakmauan kita untuk mempelajari dan menyikapi perbedaan mereka masing-masing dan mendidik sesuai dengan keunikan masing-masing. Dan yang terakhir adalah adanya pemahaman yang kolot yang menganggap anak yang baik adalah anak yang penurut, pendiam, tidak banyak komentar, dan tidak banyak menentang, dan seterusnya. Sehingga apabila kita bertemu dengan anak-anak yang tidak seperti ini, maka kita menganggapnya anak-anak ini sebagai anak bermasalah. Padahal ternyata jumlah mereka hampir setengah dari populasi anak-anak yang ada. Jika Anda selama ini mengalami masalah semacam ini, mari kita temukan solusinya di acara Smart Radio Talk Show dengan tema Indonesian Strong from Home atau membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Saya, Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Hanya untuk Smart FM. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Untuk konsultasi tentang pendidikan anak, Anda dapat menghubungi Ayah Edi melalui telepon 0815 900 6300 atau email strongindonesia@smartfm.com. Ya, Smart Listener dan juga keluarga Indonesia, kita sudah belajar lagi ada satu poin ya Ayah yang luar biasa bahwa ternyata di dalam sistem pembelajaran sehingga anak-anak itu begitu menyukai proses belajar mengajar itu adalah bagaimana melibatkan emosi positif mereka. Iya, betul sekali Mbak Nen.
Oke, kita tadi udah mendengarkan sesuatu yang menarik ya, Ya. dari insert, dan saatnya juga ini smart listener sudah ingin sharing sama ayah ini ya. Baik kalau gitu. Kita akan segera kembali membuka line 0213983888 dan juga SMS akan segera kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke 0812111299 supaya jawabannya lebih enak, lebih fokus ayah. Karena Ya. kita harus tetap fokus nih ya dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Masih kita bahas bersama Anda. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Ya. Jadi tetaplah bersama Baik. kami. Ya, kita janjikan kembali untuk bergabung bersama Anda dan ternyata sudah ada keluarga Indonesia dan Smart Listener yang ingin sharing nih langsung dengan ayah ya. Ya, silakan. Oke, kita Baik. coba sapa Indonesian Strong from Home. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Santoso di Bekasi. Pak Santoso di Bekasi. Iya, Kabar selamat- baik ya, Pak? Iya, baik ya. Silakan, Eh, Pak. Selamat pagi Ayah Edi. Selamat Pak pagi Nancy. Pak Santoso, Ya, Ayah pagi. Santoso ini. Ayah, Baik. Ayah ini Iya, putri gimana? saya itu Mm-mm. usia 11 tahun kelas 6 SD. Siapa Mhm. namanya Pak Santoso? Ya, Namanya siapa? namanya Restiana. Resdiana ya. Iya. Resti ya. Kemudian dia sudah pernah saya untuk tes apa gaya belajarnya. Oke, ya. Ternyata dia termasuk tipe auditori. Auditori ya. Ya, nah, mohon tips-tipsnya dari ayah itu Ya. kira-kira seperti apa supaya dia belajarnya itu bisa optimal gitu ya. Iya. Mhm. Ya. Kemudian yang kedua mengenai CD smart parentingnya, Mhm. ayah Iya. sudah ada atau gimana ya? Oke. Ya, Iya, baik. iya. CD Smart Parenting ya. Iya, Ya. nanti saya monitor dari tadi. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ayah Terima Santoso. kasih Ayah Santoso. Kita akan sapa lagi penelpon berikut nih. Oh, ada Ayah. lagi ya. Betul. Halo, Iya. Indonesian Strong from Home. Halo, Dari Bunda siapa ini? Yanti Bunda Yanti iya. di di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Silakan. Pagi Ayah. Pagi Bunda Eh, Yanti. Iya, ini saya anak saya itu umur 5 tahun, 5 tahun nih. TKB ya, Ya, namanya siapa Bu? Naila. Naila ya. Iya. Dia dikatakan gurunya itu kalau di sekolah itu lambat dalam mengerjakan tugas, Iya. gitu ya. Misalnya sekarang belajar menulis dan Iya. segala macam, Mhm. dan sangat sangat pasif gitu ya, Oh, diam iya. di dalam kelas. Nah, walaupun saya di rumah juga suka belajar, tapi saya tidak memaksa. Iya. Jika anak saya ngajak saya belajar, baru saya ikuti Iya. apa mau dia gitu. Iya. Oke. Dan dia tidak begitu. Iya. Di Sementara- rumah nggak lambat ya Bu ya? Enggak. Memang Wow. untuk konsentrasi dia dan itu ya kita harus pintar-pintar ya. Cuman Iya. dia menulis, justru dia ingin cepat menulis. Cepat menulis ya. Saya untuk berdebat gitu dengan gurunya Iya. tidak mungkin karena gurunya juga nggak melihat Gurunya anak udah saya. dengar acara ini Bu? Mudah-mudahan ya Pak ya. Mhm. Mudah-mudahan karena dan saya pernah sekali sengaja nunggui di sekolah satu hari gitu, Iya. dari jauh. Heeh. Pada saat istirahat pun dia nggak bersosialisasi Iya, gitu. iya. Saya melihat ada ketidaknyamanan gitu bahwa Iya, dia untuk menyerap pelajaran. Iya. Dan saya lihat juga gaya gurunya adalah di dalam satu kelas itu memang ada Iya. yang sudah bisa lancar nulis, dan dia selalu mencontohkan seperti si A ini Wow. udah rapi gitu, Iya, ini iya, dan iya, ini iya, gitu. iya. Nah, sekarang saya lihat sekolah itu kok manfaatnya kurang banyak untuk anak saya dari segi Iya, sosialisasi iya, yang saya iya. nggak dapat. Mhm. Apakah saya harus bertindak ekstrim mengeluarkan sekolah saya ajari sendiri Iya. Mhm. atau bagaimana gitu Pak Iya. Ayah Edi Iya. sebaiknya ini? Oke. Iya. Dan bagaimana caranya untuk itu kita tahu tipe belajar anak kita gitu Mhm. Ayah Iya. Edi. Iya. Oke. Iya. Saya Baik. juga tertarik dengan CD-nya Smart Parenting Ayah Edi, Iya. di mana saya bisa dapatkan. Iya. Ya. Baik. Baik. Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Yanti. Bu Yanti di Jakarta Selatan. Kita akan ke Ayah Santoso dulu nih ya. Iya. Ayah di Bekasi. Pertanyaan tentang tips ya dari Ayah bagaimana sih supaya sistem pembelajaran khususnya untuk anak-anak yang auditori ini lebih efektif Ayah. Baik. Jadi kalau anak auditori itu kira-kira gambarannya seperti ini, Pak. Auditori ini perlu di mapping lagi, nanti kombinasinya macam-macam, Mbak. Dia tidak hanya auditori gitu ya. Nanti dari auditori itu otak kiri atau otak kanan yang dominan, itu lain lagi cara pembelajarannya. Jadi ini kita coba ambil yang paling simpel dulu, anak auditori. Anak auditori itu ada 3 nanti. Apakah dia auditorinya itu ke kinestetik dulu, baru visual, atau auditorinya ke visual dulu baru kinestetik. Oke. Nah itu nanti dari perilaku anak bisa kelihatan tuh. Mhm. Kalau yang auditorinya itu ke kinestetik dulu, Ciri-cirinya nih. ciri-cirinya ya biasanya dia rame di rumah sambil lompat-lompat gitu. Jadi dia lompat-lompat dan sambil Ayah. Anak berteriak. yang riang gitu ya. Iya, aktif riang gitu. sekali.
Nah, kalau auditorinya itu sama visual, biasanya dia anak yang banyak bertanya tentang hal-hal yang dia lihat. Itu apa? Ini apa? Ini apa? Ini. Dia tanya terus begitu. Nah, saya tadi belum tahu Pak Santoso kira-kira auditorinya yang ke kinestetik atau ke yang visual. Nah, untuk membantu anak-anak yang auditori dominan ini, cara belajarnya adalah dengan pertama, dia akan sangat lebih baik kalau dia mendengarkan. Jadi kalau misalnya dia pulang dari belajar, kita tanggapi, kita tanya, tolong dong ceritakan kamu belajar apa, itu akan sangat membantu dia. Jadi pada saat dia menjelaskan itu sebenarnya dia sedang belajar. Kemudian yang kedua, kita bisa ajak dia juga misalnya untuk yuk kita belajar rekaman yuk, nanti dibelikan alat rekaman, kemudian kamu rekam apa yang tadi kamu pelajari, papa mau dengar misalnya. Nah, nanti dalam dia proses merekam itu dia belajar. Jadi pada saat dia belajar itu dia harus ada suara-suara. Nah, kemudian nanti habis begitu, coba kamu dengarkan lagi nih hasil rekaman kamu. Papa udah dengarkan. Nanti papa mau tanya tentang beberapa hal. Dia suruh rekam, dia suruh dengarkan, kemudian nanti dia dengarkan. Itu proses belajarnya dia. Jadi cara-cara belajar yang perlu digunakan di sini adalah yang melibatkan unsur mendengarkan. Kemudian yang kedua, auditori itu berhubungan langsung dengan bicara. Jadi organ bicaranya itu harus diaktifkan. Jadi dia akan sangat cepat sekali proses belajarnya kalau misalnya kita sering tanyakan kenapa begini, kenapa diskusi begitu. Nih ya, iya, diskusi. Modelnya diskusi. Jadi event matematika, event apapun ada proses diskusinya. Loh, kenapa kok jalannya jadi sekian? Kok ini tambah sekian jadi sekian begitu. Biasanya anak-anak auditori ini punya kecenderungan logika ekspresional. Jadi dia sering menggunakan logikanya dalam berekspresi atau dalam berbicara. Kok ini nggak begini, ini nggak begitu, begitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi salah satunya tips dari kami seperti itu, Pak Santoso. Jadi libatkan unsur-unsur pendengaran dan bicara. Nanti kalau bisa kita sampaikan kepada gurunya juga melibatkan hal yang sama. Jadi supaya ada keseimbangan antara rumah dan sekolah. Seperti itu. Kemudian mengenai CD Smart Parenting yang jadi Smart Parenting itu ada dua. Jadi ada Smart Parenting yang recording khusus untuk tips-tips, ada Smart Parenting yang talk show kita. Nah, yang talk show ini hari ini itu sedang di burning untuk segera diproduksi, Pak. Jadi itu temanya sangat dahsyat ya, kalau minjam istilahnya Pak Tung, sehingga banyak ibu-ibu yang mendengarkan di rumah itu tersadarkan, sampai gurunya pun tersadarkan, sampai ketua yayasannya pun tersadarkan. Mudah-mudahan ini akan sangat berguna dan kita akan berikan harga yang termurah yang kita bisa berikan. Kenapa? Terjangkau ya. Karena tujuan kita ini tidak hanya dikonsumsi oleh para orang tua, tapi orang tua akan memberikan gift kepada para guru supaya ini akan bisa membawa perubahan. Kita jadi akhirnya punya kesamaan ini ya, visi ya. Betul. Jadi ini nanti akan lebih efektif lagi nih bagaimana kita anak-anak mengajar kepada anak-anak menikmati proses belajar mengajar. Bu Yusna ini pun melakukan hal yang sama, jadi membagi-bagikan kepada guru. Saya sering sampaikan tolong gurunya juga diajak untuk berubah. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab untuk pertanyaan Pak Santoso di Bekasi. Salam buat Restiana tadi ya, putrinya. Dan kita ke pertanyaannya Bu Yanti di Jakarta Selatan. Nah, ini gimana nih Ayah bisa mengkomunikasikannya dengan sekolah? Ini mungkin jalan keluar pertama yang harus dilakukan Ibu ya? Iya, begini Bu Yanti, saya melihat Naila ini hanya mendapat judgement dari guru, katanya lambat. Jelas dari cerita ibu yang singkat ini sangat minim sekali pengetahuan gurunya tentang memahami anak dan bagaimana dia bisa mengajar sesuai dengan fitrahnya Naila. Apa efeknya? Dengan minimnya pengetahuan ini pasti gurunya akan banyak melakukan kesalahan dalam proses mendidik. Apa efeknya lagi adalah bahwa kalau kita memberikan kita punya buah hati atau berlian kita atau intan permata kita ke tempat yang tidak tepat, maka dia tidak akan bersinar tapi justru jadi batu kali. Seperti itu. Nah, apa yang Ibu jelaskan barusan, pada saat di rumah dia nggak lambat, di sekolah dia jadi lambat, kemudian dia jadi pasif dan menarik diri, ini adalah sebuah gejala yang pernah kami bahas, namanya on and off. Jadi di rumah dia on, di sekolah off. Nah, berkaitan kenapa dia off? Karena ini biasanya sebagian besar adalah perilaku guru yang menerapkan proses emosional negatif dalam mendidik anaknya. Termasuk cerita Ibu barusan bahwa
Dia sering mencontohkan anak-anak yang sudah menulis cepat supaya yang lain mengikuti ini. Ini adalah membangun emosi negatif secara tidak sadar. Apa? Kita paling tidak suka dibandingkan dengan siapapun, tapi kita gunakan cara membandingkan. Siapapun yang dibandingkan, anak manapun yang dibandingkan dengan anak lain, bukan emosi positif yang terbangun, tapi justru anak ini merasa dirinya gagal dan dirinya tidak bisa mengikuti. Manakala ini terjadi, maka ini akan berpengaruh terhadap sistem kalau kami menyebutnya sistem motorik anak. Jadi ada salah satu anak dulu di sekolah kami yang dinyatakan autis, tidak mau bicara dan sebagainya karena environment-nya itu membuat dia off. Pada saat dia off, dia tidak mengaktifkan organ wicaranya, maka dia tidak akan bisa bicara. Bayangkan kalau setiap organnya tidak diaktifkan, sama artinya tidak ada syaraf-syaraf yang tumbuh. Dan nanti akan sangat berbahaya ke depannya. Nah, perkembangannya dipangkas nih Ayah ya. Iya, betul Masih sekali. tumbuh kembang gitu, belum mekar-mekarnya udah. Iya. Makanya dalam seminar saya sering ya. sampaikan bahwa usia 1-5 tahun bahkan sekarang dikembangkan sampai 12 tahun itu adalah masa tumbuhnya saraf-saraf tunas. Apa maksudnya saraf tunas? Saraf tunas itu adalah saraf-saraf dasar kemampuan kehebatan anak. Jadi nanti tinggal selanjutnya setelah dia dewasa dia akan mempertajam yang mana. Jadi opsinya sudah kita buat sebanyak-banyaknya pada saat dia kecil. Supaya nanti pas sudah besar dia tinggal memilih mana yang mau dia ambil, dipertegas gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menarik dan sebagainya? Banyak opsinya, Bu. Yang pertama, kalau kita sedikit kompromis adalah kita ajak dulu gurunya untuk mendengarkan acara ini, kita sadarkan gurunya. Itu ada dua kebaikan, karena anak-anak lain nanti akan terbawa menjadi baik. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan tarik anak saya pindahkan ke sekolah yang lebih baik. Ini yang dilakukan juga oleh Bu Yusna. Kemudian kalau misalnya itu tidak bisa, saya sendiri sudah bicara sama istri saya, apabila lingkungan sekolah ini ternyata tidak memberikan hal terbaik buat anak kita, apalagi mereka tidak tahu dan tidak mau belajar, lebih baik anak kita pegang sendiri masa emasnya ini. Seperti itu kira-kira Bu Yanti apa yang saya bisa sampaikan untuk Naila. Oke, tadi Bu Yanti juga menanyakan tentang bagaimana caranya ya kita mengetahui tipe anak kita ya. Tipe anak kita. Jadi untuk mengetahui tipe, Bu, dengan melihat perilaku keseharian. Ini yang kita sampaikan melalui seminar kita. Jadi kalau bisa mungkin Ibu ikut supaya bisa belajar. Jadi setiap perilaku anak kita itu sebenarnya adalah bukan attitude-nya dia, tapi itu adalah petunjuk dari Tuhan mengenai tipe-tipe dan cara bekerja sistem sarafnya. Nah, kalau kita pahami itu, maka kita tahu salah satunya adalah kalau misalnya kita ingin mengetahui apa tipe anak kita lihat. Kalau misalnya anak kita dalam kesehariannya itu lebih banyak menggunakan organ wicara, berbicara atau ekspresif, maka dia pasti punya kecenderungan auditori. Manakala anak kita lebih banyak diam, melihat, apalagi kalau datang ke satu tempat biasanya dia diam dulu, tenang, matanya lihat sana, lihat sini, scanning. Setelah setengah jam baru dia mau bergaul dan sebagainya, bersosialisasi. Dia mengamati dulu ya. Berarti betul, ini visualnya. Visual. Nah, sedangkan kalau anak kinestetis itu dia cepat sekali, dia tanpa screening, tanpa kehati-hatian, begitu masuk ke satu tempat langsung lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Adaptasinya mudah. Iya, adaptasinya mudah sekali dan biasanya anak kinestetis ini cenderung tidak banyak bicara tapi banyak bergerak. Nah, belum lagi nanti kita bahas kombinasi apakah auditori ini di urutan keduanya kinestetis atau visual. Jadi urutan yang pertama. Iya, ini ada pengaruhnya dalam proses cara pembelajaran anak. Baik, Ayah. Nah, ini kita harus bergerak lagi untuk melewati beberapa pesan berikutnya. Baik, setelah itu kita akan bergabung lagi dengan Anda. Jadi kesempatan untuk merespon pertanyaan Anda melalui SMS dan juga menerima line telepon ya dari Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Smart Listener dan keluarga Indonesia, ya Edi masih bersama Anda dan kita berharap dari topik yang kita bahas hari ini ya, kita bisa lebih memahami anak-anak kita sehingga bisa mendampingi mereka untuk menyerap ya proses belajar mengajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka dan juga mungkin tipe-tipe mereka nih. Jadi pastinya pembelajaran itu akan lebih menyenangkan buat mereka. Ini ada pertanyaan melalui SMS, kita coba jawab dari Ibu Erni di Medan, 08197300 sekian. Anak saya 3,5 tahun, ayah namanya Yohanes. Saya berharap kalau dia nanti masuk TK, dia sudah mengenal angka. Saat sekarang untuk sekedar dieja, dia bisa menyebutkannya satu persatu. Tapi kadang-kadang tidak berurutan nih ayah. Nah, ketika diajari kembali, tampaknya dia responnya kurang ini ya. Kurang fokus gitu. Nah,
Yang menarik buat saya adalah ketika dia belajar mengenal tentang hewan-hewan. Nah, ini dia sangat antusias. Ya. Jadi dia bisa cepat menangkap. Pertanyaan Bu Erni adalah bagaimana sih ayah sebenarnya cara yang tepat untuk merangsang proses kreatif mereka dalam program pembelajaran sehingga proses ketertarikan pada angka ataupun huruf juga akan timbul seperti ketertarikannya kepada hewan dengan tidak merusak masa perkembangan si anak sendiri sehingga fase-fase egosentris ini bisa berjalan sesuai fitrahnya si anak. Dari Bu Erni. Ya, baik Bu Erni, apa yang perlu kita lakukan pertama adalah buat Yohanes, kita betul sejak kecil itu berusaha menstimulasi anak kita. Cuma kalau bisa jangan targetnya itu kita yang tentukan. Karena begitu targetnya nanti kita yang tentukan, maka bisa jadi malah apa yang kita sampaikan, kita lakukan ke anak kita itu justru memberangus kreativitasnya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bukan menyusun target anak harus bisa baca, harus mengerti angka. Yang harus kita lakukan pada masa usia dini adalah memapping, memetakan kira-kira anak saya ini tipenya apa, cara bekerja otaknya seperti apa. Itu yang paling penting yang harus kita ketahui. Nah, kalau berkaitan dengan angka dan sebagainya, nanti akan kita lihat dalam konteks multiple intelligence ada memang anak yang kekuatan logikanya besar dan dia kalau diajari angka cepat. Nah, itu anak yang punya kecerdasan di logika matematika. Kemudian berkaitan dengan konteks kontinum otak yang kami pernah bahas beberapa kali di Smart FM, yakni bagaimana bagaimana otak anak kita itu mana yang lebih dominan antara kiri dan kanan. Nah, pada saat anak itu dominan ke kanan, biasanya dalam proses belajar dia agak lambat, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol. Seperti Einstein itu baru bisa cepat itu pada saat usianya menginjak kuliah. Jadi pada saat SD sampai SMA dia sangat lambat sekali. Nah, justru yang ibu perlu lakukan adalah banyak mendengarkan acara kita atau mungkin mendengarkan CD nanti kalau sudah diproduksi direkam. Di situ saya banyak jelaskan bagaimana yang tepat dilakukan para orang tua itu adalah langkah pertama melakukan mapping. Jadi mengamati anaknya. Kalau diajar ini bagaimana reaksinya? Kalau diajar ini bagaimana? Kalau diajar dengan cara begini bagaimana? Nah, di situ kita buat catatan-catatan sehingga kita tahu petanya. Nah, begitu tahu petanya baru kita susun program pembelajaran yang sesuai dengan petanya anak kita. Jadi saya kurang sepakat bahwa kalau ibu membuat target, saya ingin anak saya sudah mengerti angka, saya ingin sudah mengerti ini. Justru disitulah pemberangusan kreativitas. Apa yang saya pelajari dalam sistem pendidikan modern, angka-angka itu baru diajarkan di sekolah-sekolah itu ternyata di level 3. Kenapa? Karena angka ini masuk dalam proses pembelajaran logika. Jauh lebih penting di awal-awal masa pertumbuhan anak adalah bagaimana mengembangkan ketertarikan atau kreativitas. Jadi tidak ada target-target pemaksaan, tapi kita menstimulasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita mendorong anak kita untuk melakukan hal-hal yang sangat dia sukai. Seperti itu kira-kira, Bu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Erni di Medan. Dan kita ke dua penelpon ini ayah yang sudah menunggu kita bersama. Kita coba sapa dulu. Indonesian Strong from Home, halo. Halo. Iya, dari siapa di mana Bapak? Saya Wahyu di Tangerang. Iya Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Selamat siang Ayah Hedi. Selamat siang Pak Wahyu. Iya, saya Wahyu. 4 orang, ayah dari 4 orang putra. Ada 4 orang ya Pak, putra semua ya? Enggak, putra putri. Oh, putra putri ya. Masih kecil-kecil SD ke bawah. Iya. Ada 2 pertanyaan ini Ayah Hedi. Tapi mohon maaf karena saya baru tune in, saya mungkin apakah melenceng pertanyaannya. Enggak apa-apa Pak. Makanya setiap Sabtu nanti tune in terus Pak. Iya tadi. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya dampak sinetron ya di televisi, karena terus terang saya agak kesulitan ya, karena begitu gencarnya sinetron. Bagus sekali ini pertanyaannya Pak. Dan saya sendiri cenderung sangat tidak nyaman gitu dengan sinetron yang ada, tapi kenyataannya kita dibombardir di televisi itu dengan begitu. Persis. Nah ini kalau misalnya kurang baik, bagaimana solusi supaya kita bisa lepas dari pengaruh yang enggak baik itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua, anak saya yang pertama, problemnya sama dengan penelpon sebelumnya kalau nggak salah, tentang
kendala di sekolah, di mana di sekolah dia di judgement kurang berhasil. Anak saya memang dengan simbol-simbol kurang baik dan kurang tertarik, Pak. Kurang tertarik. Iya. Tapi di sekolah justru itu menjadi suatu kelemahan yang dibanding-bandingkan anak-anak saya akhirnya nggak nyaman. Iya. Akhirnya saya pindahkan, Pak Ayadi. Iya. Di sekolah yang full day school, sesuai ya ini di Islamic full day school ya. Tapi saya ada informasi dari salah satu rekan bahwa kalau masih SD, kalau masukin full day itu nanti justru dampaknya adalah anak tersebut hubungan emosi dengan orang tuanya itu akan kurang, katanya begitu. Sebaiknya sih jangan yang full day karena memang anak saya mulai dari pagi sampai jam sore gitu. Benar-benar di sekolah gitu, dan kalau saya pulang sudah capek, nggak ada interaksi yang baik dengan orang tua. Apakah pendapat seperti itu benar? Karena bagi saya sih sejauh ini perkembangan anak saya cukup baik di sekolah itu gitu. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kita ke penelpon berikut. Halo, Indonesian Strong from Home. Halo, oke, terputus, mungkin nanti dicoba kembali. Jadi Ayah, ini dampak media ini bagaimana kita menyikapinya ya terhadap anak-anak? Ya baik, Pak Wahyu, memang kami sepakat dan kebanyakan para orang tua sepakat bahwa sinetron di TV itu lebih banyak mengajarkan hal-hal buruk dan merusak. Oleh karena itu saya khusus nanti merancang seminar, workshop ya, bagaimana cara menanggulangi anak kita untuk menyelamatkan masa depan mereka dari pengaruh lingkungan yang buruk. Ini dahsyat sekali, Pak. Nah, mengenai tips-tipsnya seperti apa, itu banyak. Jadi saya tidak bisa sebutkan di sini karena ini sebuah proses pendekatan yang panjang, sebuah pendekatan psikologis termasuk teknik-teknik komunikasinya nanti kepada anak. Nanti akan diajarkan dalam workshop ini. Hanya apabila itu memungkinkan, ini juga kami lakukan dan dilakukan oleh beberapa orang tua. Di Amerika itu pernah ada satu seminar yang membahas tentang ini dan menghasilkan 40% orang-orang di sana itu tidak mau lagi nonton TV. Jadi TV mereka tetap ada, hanya diganti program-program yang lebih mendidik. Dan itu diikuti oleh pendengar kami dan saya merasa malu untuk tidak mengikutinya sebagai pembicara. Jadi saya pun di rumah menerapkan itu. Association Parent with No TV at Home. Nah, kami ganti menjadi program-program yang menarik buat anak-anak. Setiap hari anak-anak kami itu kami program menonton apa dari jam sekian sampai jam sekian dan sebagainya. Itu isinya jadi program pembelajaran. Pilihan karena saya sangat mengkhawatirkan pengaruh itu, dan di masa-masa usia seperti ini sangat rentan sekali karena ini adalah masa pembentukan perilaku di mana mereka belum punya filter. Semuanya dianggap benar, dan apabila yang masuk itu lebih banyak dari televisi, maka anak kita nanti akan berperilaku persis seperti apa yang mereka lihat ya. Iya, persis begitu kira-kira. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Iya. Mengenai full day, Pak, jawabannya bisa iya, bisa tidak begitu. Hanya tergantung dari menu dari sekolah tersebut gitu. Bagaimana gurunya mengajar, apa yang diajarkan, bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Jadi tidak benar kalau misalnya full day itu menyebabkan kita kurang dekat dengan anak. Ya tergantung. Kalau di sana diajarkan tentang karakter, kedekatan dan sebagainya, ya akan menjadi baik sekali. Jadi lama waktu itu menentukan berapa banyak yang diserap. Nah, sekarang apa yang diserap ini yang jauh lebih penting. Nah, cara mengukurnya gampang, Pak. Kalau anak Bapak ternyata hasilnya Bapak rasakan tambah baik, berarti sekolahnya benar. Sudah menerapkan hal-hal yang ini. Persis. Seperti di sekolah kami di Star International itu, saya dulu waktu pertama kali berdiri pada saat orang tidak percaya, saya bilang pada orang tua, Ibu, sekolahkan anak Ibu di tempat kami. Kami akan berikan yang begini-begini yang terbaik, tapi kalau dalam 3 bulan tidak ada perubahan yang Ibu rasakan, Ibu tarik dari sini. Seperti itu garansi kami waktu itu. Jadi yang penting itu adalah apa yang diberikan. Yang diserap ya oleh anak kita. Jadi jangan khawatir, Pak Wahyu. Baik, kita masih ada pertanyaan melalui SMS nih, Ayah. Dari Ibu Tika di Jakarta ya. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana cara menanamkan, bagaimana membuat mereka jadi punya filosofi yang baik ini untuk anak-anak usia 3 sampai 6? Baik. Yang paling sederhana, Bu Tika, yang bisa saya sampaikan hari ini adalah, Bu Tika, kalau kita sebagai orang tua, termasuk saya orang tua pada umumnya sering melakukan judgment atau kesimpulan awal atau pendapat-pendapat yang dipaksakan kepada anak, tolong itu nanti diganti dengan question. Nah, tuh kan Mama bilang begini. Kamu jangan deh melakukan itu nggak bagus. Nah, itu judgment. Pada saat kita banyak melakukan mendidik melalui judgment, maka filosofinya tidak keluar.
untuk membuat anak kita mengerti tentang filosofi, pertanyaannya harus dimulai dengan itu apa sih sayang? Kemudian ya nomor 1 apa ya Bu? Yang kedua, kenapa ya kok bisa begitu? Terus yang ketiga, menurut kamu bagaimana? Yang keempat, kalau begini-begini bagaimana? Terus dibolak-balik sampai dia itu nanti berpikir keras untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan kita. Nah, sampai terakhir nanti closingnya how. How. Terus kalau begitu apa manfaatnya? Apa kerugiannya? Apa manfaat, apa kerugian? Selalu kita tanyakan itu pada anak. Anak nanti perlahan-lahan akan terlatih untuk mengetahui filosofi dari semua tindakan yang dia lakukan. Sehingga pada saat dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dia tahu mengapa dia tidak melakukan itu. Dia tahu jawaban yang tepat ini ya. Exactly. Dia tahu mana yang baik dan tidak. Karena dia memilah sendiri dari filosofi dia. Dan ternyata menurut penelitian bahwa dengan kita bertanya pada anak, justru kitalah yang membimbing arahnya mau kemana. Jadi pada saat talk show ini yang membimbing saya mau kemana itu bukan saya Bu, tapi Mbak Nancy. Gitu ya. Iya, yang bertanya, yang mengarahkan. Karena saya menjawab apa yang ditanyakan. Baik, nih sama-sama nih kita belajar ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tentu saja masih ada waktu kita, masih ada sesi walaupun sesi terakhir. Jangan lupa terakhir. Masih ada satu sesi lagi. Kita masih akan kembali untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesian Strong from Home. Terima kasih Anda masih bersama kami di Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga, dan praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi juga masih bersama Anda. Dan kita ke pertanyaan berikut nih Ayah, dari Ibu Sheila ya. Ibu Sheila ya. Saya pernah baca buku tentang permainan untuk stimulasi kecerdasan anak. Saya coba praktekkan ke anak saya, tapi dia nggak suka nih Ayah. Jadi saya biarkan saja, terserah dia mau main apa. Nah, sampai menjelang usia 11 bulan dia belum bisa tepuk tangan gitu ya. Nah, padahal anak tetangga sudah bisa lebih dari itu loh Ayah. Ini gimana nih, saya normal apa enggak Ayah? Iya. Ibu Sheila ya. Ibu Sheila begini Ibu Sheila. Jadi seperti itu, penting buat kita untuk memperhatikan anak pada saat kita memberikan stimulasi. Dan pada saat kita memperhatikan, please tidak untuk membanding-bandingkan dengan anak lain. Kalau tujuannya hanya untuk misalnya kekhawatiran, itu efeknya sangat tidak baik. Kenapa Ibu? Anak kita itu dirancang satu dan lainnya itu sangat berbeda. Kalau ibu punya anak yang sama pun nanti pada saat bertepuk tangan pertama pun beda. Seperti anak saya 2 gitu, mulai bicaranya beda. Yang pertama itu segalanya lebih cepat, yang kedua segalanya lebih lambat. Justru disitulah saya melihat adanya petunjuk-petunjuk gitu. Nah, pada saat ibu memberikan stimulasi, apa yang dilakukan ibu, kenapa tidak tertarik gitu ya? Justru itu menjadi pertanyaan buat kita. Pada saat anak kita tidak tertarik, biasanya kalau di sekolah saya selalu bilang begini kepada para guru kami pada saat pelatihan, ibu guru, tugas kita adalah menstimulasi dan mengamati. Jadi kita bukan mengajari dia untuk bisa. Menstimulasi itu beda dengan mengajari. Kalau mau mengajari ada target pemaksaan bahwa dia harus melakukan ini dan harus bisa. Tapi kalau stimulasi itu kita memancing anak terhadap setiap pembelajaran yang kita lakukan atau proses kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sana kami meminta para guru untuk mencatat di mana dia tidak tertarik dan di mana dia tertarik. Dan kalau dia tidak tertarik, kenapa? Dan kalau dia tertarik, seberapa tertarik? Nah, pada saat dia tidak tertarik, kita tidak buru-buru menyimpulkan bahwa dia tidak tertarik. Langkah berikutnya adalah yang kita evaluasi gurunya. Bu guru, coba pikirkan kenapa kira-kira kok dia tidak tertarik. Apakah cara ibu guru yang tidak menarik? Apakah kita sudah paham bahwa anaknya begini, cara pendekatannya harus begini, anaknya begitu harus begitu. Nah, jadi seperti itu Bu Sheila. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan pendekatan yang dirubah disesuaikan tidak tertarik, maka konteks multiple intelligence menyatakan bahwa mungkin memang anak ini kurang tertarik di bidang itu, kecerdasannya di bidang lain. Nah, kemampuan lain-lainnya yang tadi Ibu bandingkan tidak sesuai dengan teman-temannya, nah justru harus kita perhatikan. Biasanya orang yang cepat tepat tangan dan sebagainya, cepat bisa bicara, itu punya kecenderungan auditorinya tinggi. Gitu. Tapi anak yang lambat dalam banyak hal itu punya kecenderungan biasanya kinestetik atau visualnya yang tinggi.
Nah, tinggal kita lihat anak kinestetik itu cenderung dia bicaranya lambat, sampai besar kadang-kadang dia baru bisa bicara, tapi gerakannya cepat. Seperti itu sebenarnya petunjuk buat kita. Ya. Baik, ini yang berikut dari Bu Fia nih Ayah. Bu Fia, Ayah, anak saya kehilangan semangat, selalu murung dan stres karena gagal SPMB. Ya. Nah, bagaimana nih menasihatinya? Karena dia nggak mau ikut SPMB tahun depan, dan juga si anak berpikir bahwa kalau sekolah di perguruan tinggi swasta itu nggak diakui jika melamar pekerjaan nanti nih Ayah. Ini mohon sarannya Ayah. Nah, ini mungkin filosofinya lagi nih Ayah yang perlu diini. Iya, betul. Jadi ya seperti tadi kita harus tanya anak kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengapresiasi. Jadi kenapa sih kamu tidak bergairah? Itu untuk menggali terus kita ajak anak kita untuk berdiskusi. Kemudian saya sedang merancang sebuah program yang namanya Merancang Sukses Anak Sejak Usia Dini atau Pendidikan Masa Depan. Di situ menjelaskan bahwa sebenarnya SPMB itu tidak berpengaruh terhadap masa depan anak. Gitu. SPMB itu saya tetapkan di sini ya. Kenapa? Sejarah sudah membuktikan banyak orang-orang kita yang dari swasta. Coba lihat pembicara-pembicara Smart FM ini, berapa banyak yang dari swasta. Begitu. Nah, kemudian di situ juga nanti di seminar kami akan dijelaskan bahwa yang jauh lebih utama harus kita pikirkan adalah bukan proses SPMB-nya, tapi pada saat nanti kita memilih jurusan apakah cocok dengan keinginan kita, kekuatan kita. Nah, kemudian apakah dalam proses pembelajaran itu kita berhasil menguasai 3 hal yang nanti akan kita perjuangkan dalam masa pasar bebas. Yang pertama adalah kemampuan bahasa asing. Apakah kita nanti lulusnya akan lancar bahasa asing? Yang kedua, akankah kita punya skill yang berkualitas internasional? Skill ya. Karena itu yang nanti menentukan. Dan yang ketiga adalah apakah kita punya life skill? Mental, kemampuan emosional, memanage emosi, kesabaran, ketekunan. Nanti kita ketemunya justru hal-hal kehidupan yang nyata nih. Iya, kehidupan nyata itu cuma meminta 3 hal itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama nanti adalah bahasa asing. Karena ya mau tidak mau kebutuhannya seperti itu. Yang kedua adalah skill. What is your skill? Specifically, apa kamu jagonya? Jagonya kamu tuh apa? Orang-orang hebat selalu dia bisa menunjukkan saya ahli di bidang ini. Pembicara smart itu semua ahli di bidang tertentu mereka. Kemudian yang ketiga adalah life skill. Ya, begitu kira-kira Mbak. Tapi ngomong-ngomong dalam waktu dekat ada workshop nih Ayah. Untuk para orang tua nih, para smart listener dimanapun berada. Iya, kita sedang merancang workshop yang luar biasa ya. Ini akan kita selenggarakan nanti bulan September. Jadi workshopnya itu berjudul adalah Selamatkan Selamatkan masa kritis perkembangan perilaku anak kita dari pengaruh lingkungan yang merusak dan menghancurkan masa depan anak kita dengan menjadikan kita sebagai konsultan pribadinya. Betul. Jadi targetnya target dari workshop ini bentuknya bukan seminar ya, tapi workshop 1 hari penuh. Kita akan merancang bentuknya melalui praktek pelatihan-pelatihan kepada orang tua, bagaimana sih langkahnya kita bisa menjadi konsultan pribadinya anak kita untuk membentengi anak kita dari pengaruh-pengaruh yang sebagian besar berasal dari lingkungannya yang sangat menakutkan. Kalau kita perhatikan sekarang remaja-remaja sekarang, silakan Anda survei sendiri di sekolah-sekolah. Merokok itu dengan bangganya anak-anak SMP dan sebagainya. Apakah anak kita nanti kelak akan seperti itu? Nah, kitalah yang menjawabnya. Oke, jadi nanti untuk Anda yang ingin membutuhkan informasi tentang workshop yang akan diadakan bulan September ini, yaitu Selamatkan Masa Kritis Perkembangan Perilaku Anak dari pengaruh lingkungan yang merusak dan menghancurkan masa depan dengan menjadikan kita sebagai konsultan pribadinya, Anda bisa menghubungi nomor 0816 1822 323. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan, wah ini menarik sekali karena ternyata setelah workshop nanti ada konsultasi gratis. Mau ya? Nah, ini biayanya per orang ya? Iya, jadi rencananya ini tanggal 9 hari Minggu ya. Minggu 9 September. Betul. Di Hotel Ciputra. Di Hotel Ciputra Jakarta Barat. Kemudian investasinya itu Rp800.000. Itu ada plus bonus CD pendidikan. Kemudian nanti untuk yang punya masalah terbatas kita akan berikan waktu kurang lebih 2 jam untuk konsultasi pribadi. Jadi bukan 2 jam 1 orang, tapi 2 jam untuk beberapa orang begitu. Konsultasi terbatas namanya bonus kita. Kemudian khusus untuk yang mendaftar atau lunas hari ini
itu nanti akan ada harga khusus atau diskon khusus itu hampir setengahnya ya. Hampir 50% begitu. Jadi informasinya nanti bisa langsung menghubungi 0816 1822 323 atau langsung nanti ke Smart FM juga boleh ya. Smart FM juga boleh. Jadi 398 33888 atau 777. Nah Ayah, konklusi singkat aja nih ya, kesimpulan singkat. Bagaimana kita membuat anak kita ini bisa menjadi menyukai belajar? Ini apa saja yang harus kita lakukan Ayah? Ya, kalau singkatnya dalam sepatah kata begitu adalah bahwa mau tidak mau kita harus mempelajari fitrah dan cara bekerjanya alat pembelajaran anak-anak kita sebelum kita mengajar dan menjadi guru. Tanpa itu semua, maka apa yang kita lakukan bisa jadi malah bertentangan dengan fitrah cara otak kerja pembelajarannya anak-anak kita. Iya. Poin pentingnya itu ya? Iya, itu adalah kalau digaris bawahi. Tapi kalau kita mau detail sedikit, nah di situ guru itu harus berani menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Jadi bukan guru yang inginnya dihormati, kemudian ingin jaga image dan sebagainya. Kemudian guru itu harus tidak killer gitu, tidak menjadi galak, tidak menakutkan dan tidak mengancam melalui angka-angka. Jadi banyak guru yang selalu awas ya nanti nilainya. Jadi lucu begitu nilai kok kaitannya sama ancam-mengancam. Kalau dari sisi guru, kalau dari sisi orang tua Ayah mungkin banyak bertanya dengan komunikasi terbuka tadi Ayah. Iya, kalau dari orang tua adalah jadilah konsultan pribadi mereka buat yang paling tepat anak kita dan langkah-langkahnya nanti silakan ikut seminarnya di workshop atau workshopnya. Iya. Baik Ayah, kita harus segera tuntaskan ini perjumpaan kita untuk Sabtu kali ini. Tapi jangan lupa kami akan hadir selalu untuk Anda setiap Sabtu jam 10 hingga jam 12. Tetaplah bersama dalam membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Kita pamit dulu nih Ayah. Ya, Pak. Saya Ayah Edi. Saya Nansya Ginta, kita pamit. Sampai jumpa. Demikianlah telah kita ikuti bersama Radio Talk Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.